Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali bersama saya Ii Wijayanto, dan di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas masalah makan bekicot, keong emas dan hewan-hewan sejenisnya yang sebenarnya juga sangat akrab dan sangat disukai di tengah-tengah masyarakat kita Ada yang dimasak dalam bentuk sate kemudian semur dan seterusnya. Bahkan saya masih kecil itu, saya punya sahabat itu sampai memelihara keong emas Jadi setelah direbus itu cara makannya saya lihat dengan menggunakan peniti, ditusuk dengan peniti, dan setelah itu baru dimakan. Nah, pertanyaannya, apakah memakan bekicot keong emas dan seterusnya itu adalah hal yang diperbolehkan atau tidak Tetapi sebelum saya lanjutkan ke pembahasan, saya ingatkan yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Dan insya Allah setiap hari kita bisa mengaji, dan itu semoga menjadi amal saleh untuk Anda dukungan terhadap channel-channel dakwah dan dukungan terhadap dakwah Dan hari ini mungkin suara saya tidak terlalu jelas kedengaran karena suara sungai cukup kencang karena rumah saya ini persis di samping sungai jadi semoga tidak mengurangi kekhidmatan Anda di dalam menyimak video ini Baik, saya lanjutkan bahwa para ulama memang berbeda pandangan, khususnya mazhab Maliki dalam bab memakan bekicot, keong emas dan seterusnya tadi. Ini harus dibedakan antara bekicot, keong yang hidup di darat, kemudian keong emas walaupun hidup di air tetapi hidupnya juga berada pada pelataran daratan, artinya di rawa-rawa, di sungai-sungai kecil begitu Itu harus dibedakan dengan kerang yang dihasilkan dari laut. Jadi kalau hewan yang berasal dari laut itu semuanya halal untuk dimakan Tetapi ketika dia berada di darat, nah inilah yang kemudian harus kita lihat dengan seksama. Jadi tidak bisa itu menyamakan antara bekicot, keong emas dan seterusnya tadi misal dengan kerang dari laut, tidak bisa karena habitat ekosistem tempat tinggalnya itu juga sangat berbeda Nah, jika kita lihat pendapat misal dari Ibnul Hazm beliau mengatakan bahwa wala yahillu aklul halazunil birri wala say'in minal hasyarati kulliha liqaulillahi ta'ala hurrimat alaikumul maitatu wa qaulihi ta'ala illa ma zakaitum wa qad sahal burhanu ala anna zakata fil makhduri alaihi la takunu illa fil khalqi awis sadaq fama lam yuqdar fihi ala zakatin fala sabila ila aklihi fahuwa haramun. Tidak dihalalkan makan keong darat dan semua jenis hasyarat berdasarkan firman Allah Ta'ala hurrimat alaikumul maitatu diharamkan bagimu memakan bangkainya, dan firman Allah Ta'ala illa ma zakaitum, kecuali yang sempat menyembelihnya. Ini terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Dan telah sahih dalam nas
bahwa penyembelihan itu dilakukan pada tempat yang telah ditentukan, yaitu pada tenggorokan atau dada, dan sesuatu yang tidak sanggup untuk disembelih, ya, karena keong tidak ada tempat untuk melakukan penyembelihannya, maka tidak boleh dimakan dan haram hukumnya untuk dimakan, ya. Nah, adapun pandangan, ya, dari Imam Maliki yang menyamakan antara halzun, jadi keong itu disebut juga sebagai halzun, dan jarat atau belalang, itu juga harus kita luruskan, ya, bahwa belalang itu filumnya atau klasifikasinya pada jenis arthropoda dan kelasnya adalah insekta. Sementara bekicot itu filumnya adalah moluska dan kelasnya adalah gastropoda, ya. Jadi antara belalang dan bekicot ini jenis yang sangat berbeda, ya. Tetapi bahwa pandangan Imam Maliki ini harus kita pahami berdasarkan konteks zamannya. Jadi Imam Maliki sendiri itu lahir berkiprah pada abad ke-7, ya, sekitar tahun 700-an Masehi. Sementara penelitian yang dilakukan dengan seksama, ya, terhadap berbagai jenis hewan, baik itu moluska ataupun arthropoda, itu dilakukan pada abad ke-17 atau 1000 tahun setelah zaman Imam Maliki, ya, oleh ilmuwan, diantaranya oleh George Cuvier, ya, salah seorang ahli dalam bidang moluska. Jadi dia mengklasifikasi moluska itu pada tahun 1797, yang menunjukkan kepada kita secara sains moluska itu sangat berbeda dengan arthropoda, yang artinya bekicot atau keong darat itu sangat berbeda dengan belalang, ya. Nah, maka dari itu di zaman Rasulullah dan para sahabat, berita tentang halzun yang banyak hidup di Maroko itu juga sudah ada, dan Rasulullah tidak pernah memberikan sinyal bahwa hewan ini halal untuk dimakan, ya. Sementara belalang, dalil yang mengatur tentang kehalalannya juga sangat jelas. Sehingga kesimpulannya bahwa bekicot atau halzun atau keong emas atau keong darat itu adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.